kita bahas tentang partisipatorinya itu. Kalau minggu lalu kita memang banyak sekali mengulang dan membuat penekanan-penekanan terutama yang terkait dengan konsep pemetaan, mappingnya sendiri. Nah, minggu ini kita coba masuk ke partisipatorinya. Ya, mungkin saya sharing lagi kali ya, Mas. Oke. Jadi yang dari bahan bacaan yang baru saya baca itu partisipatif merupakan bentuk keterlibatan gitu. Keterlibatan dalam hal ini baik dari target dari warganya itu atau mungkin dari si pemilik peta gitu yang punya kepentingan. Itu artinya kita ingin menyamakan konstruksi realitas sosial sekitar kita atau realitas ruangan yang ada di bentuk masing-masing pihak untuk bisa disatukan gitu dan bisa dipahami bersama dan sepakati bersama, kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Dari katanya sendiri bersifat keterlibatan ya, participate gitu ya. Siapa yang terlibat tadi sudah jelaskan Mas Agus bahwa ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu objek yang dipetakan serta pihak yang mempetakan. Dan tadi juga disebutkan ada tujuannya, yaitu mempersamakan agar bisa berkomunikasi secara dua arah, maka persepsi tentang satu tempat itu perlu disamakan. Nomor 2, silakan, apa yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif? Kalau tadi kita bicara tentang sifatnya partisipatif, sekarang kita bicara tentang prosesnya partisipatif. Ada yang bisa kasih masukan? Siapa nih? Kalau yang saya baca itu pemetaan yang partisipatif itu sebenarnya nyambung sama artinya, yaitu yang melibatkan masyarakat dan menempatkan masyarakat itu sebagai pelaku pemeta di wilayahnya, karena kayak info rinci itu tidak dapat mudah didapatkan, karena kalau misalnya yang terbuka sendiri aja datanya kan cuma secara garis besar, sedangkan kalau yang ini kan mau memetakan secara rinci, sehingga kita memerlukan masyarakat sebagai pelaku pemetaannya juga gitu. Seperti itu, Mas. Ya, jadi yang memetakan tuh masyarakatnya sendiri ya, kalau tadi dari jawabannya Anisha. Enggak, maksudnya kita tetap ngebantu ngawasin, tapi kita ngasih masyarakat juga sebagai pelakunya juga gitu. Oke. Ya, jadi proses pemetaan secara partisipatif artinya proses pemetaan yang melibatkan masyarakat. Sebetulnya boleh aja masyarakat yang memetakan sendiri, nggak ada masalah gitu ya. Karena kan pengetahuannya nanti dikasih melalui prosesnya, dari mulai merancang tujuan pemetaan sampai nanti dieksekusi menjadi kegiatan. Masyarakat nanti bisa terlibat sebagai orang yang memetakan gitu ya, nggak ada masalah. Jadi proses pemetaannya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, atau proses pemetaannya bisa dilakukan oleh pembuat peta tapi informasinya dari masyarakat. Jadi bisa banyak bentuknya gitu ya. Kalau misalkan kita nanti lihat sih tipe-tipe masyarakat juga ya sebenarnya. Tipe masyarakat yang kita datangi itu seperti apa? Apakah mereka memiliki kemampuan? Apakah mereka memiliki pengetahuan? Apakah mereka memiliki fasilitas atau sumber daya untuk mapping? Kalau iya, ya udah mereka bisa bikin sendiri gitu ya. Kalau misalkan yang dipetakan masyarakat perkotaan, mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi, relatif lebih tinggi. Fasilitas ada, kemampuan belum ada, nggak masalah, kita bisa buat pelatihan, nanti mereka bisa memetakan sendiri. Jika objek masyarakatnya adalah masyarakat pedalaman, tingkat pendidikan relatif lebih rendah, fasilitas terbatas, pengetahuan tidak ada, kemampuan juga, maka dia menjadi sumber informasi gitu ya. Jadi dua sisi, kalau dari sisi pelaku, masyarakatnya bisa, atau juga masyarakatnya bisa sebagai sumber pengetahuan. Nomor 3, mengapa masyarakat perlu membuat petanya sendiri? Mas mau coba jawab? Silakan. Kalau menurut saya, masyarakat tuh perlu buat petanya sendiri biar batas-batas wilayah mereka tuh yang ada di lingkungan mereka itu menjadi jelas. Terus dengan adanya pemetaan itu, kita juga bisa
mengetahui kira-kira apa aja sih sumber daya yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi kita bisa gali potensinya. Oke. Jadi 2 hal tuh. Pertama, karena kita sadar lingkungan kita, maksudnya masyarakat ya. Yang kedua, karena kita ingin tahu sebetulnya lingkungan kita kayak apa. Makanya kita mapping sendiri. Kalau menurut saya kenapa harus membuat peta sendiri, karena adanya keterbatasan data yang nggak diperbarui gitu Mas. Jadi kayak nyambung sama jawaban Safa tadi. Misalkan kayak batasnya nggak jelas, kayak gitu Mas. Keterbatasan data yang mungkin informasi kali ya? Iya. Ya, oke. Ya, karena kita sebagai pelaku atau misalkan aktor yang tinggal di lingkungan kita sehari-hari, bisa dibilang sehari-hari. Kita tahu kondisinya, perubahannya dari waktu ke waktu, sehingga informasi itu kita punya. Beda mungkin dari pihak yang memetakan yang mungkin terbatas dari informasi yang mereka punya gitu. Jadi kita bisa. Jadi kenapa perlu ya? Karena kita punya informasi yang lebih gitu ya. Masyarakat tuh perlu membuat peta sendiri karena masyarakat setempat itu pasti punya informasi yang pembuat peta itu belum tentu punya. Jadi kalau misalnya si pembuat peta itu hendak memetakan suatu tempat, bisa jadi ada beberapa informasi-informasi yang mungkin tidak diketahui secara publik dan hanya diketahui oleh masyarakat setempat itu. Nah makanya dan dengan informasi, dengan kearifan lokal di tempat itu bisa membantu melengkapi peta sehingga lebih lengkap, lebih tepat informasinya dan lebih detail begitu. Iya, ya. Jadi karena kita sadar ya kondisi lingkungan sekitar kita, maka kita punya informasi yang lebih banyak gitu ya dan bisa disajikan. Karena dengan adanya pemetaan partisipatif ini sebetulnya juga menjadi sarana informasi bagi masyarakat itu sendiri. Jadi dia tuh sadar, oh iya ternyata di lingkungan saya tuh punya ini. Nah, ada aset seperti ini, ada kalau yang di daerah tuh mungkin ada bahan galian seperti ini, ada lokasi tempat wisata seperti ini yang mungkin mereka belum sadar sebelumnya, tapi punya informasi dari orang lain. Jadi kalau saya mungkin bukan pemetaan partisipatif, tapi saya melakukan pemetaan yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah saya, tapi mereka nggak bikin petanya gitu Mas. Jadi waktu itu tugas praktikum statistik geografi Prakstat ya kalau nggak salah. Nah itu saya disuruh sama Mas Satria untuk memetakan di sekitar rumah saya tentang data diri penduduknya gitu Mas. Nah awalnya kan saya kira ya ini rumah-rumah biasa gitu kan. Terus ada beberapa rumah yang saya datengin, oh ternyata ini kantor, oh ternyata ini ada pusat mungkin apa itu yang kayak pusat bahan mentah gitu Mas, misalkan telur mentah. Nah gitu sih Mas. Jadi kayak di sekitar rumah saya ternyata bukan rumah doang gitu. Saya baru tahu ada kantor lah, ada kalau apartemen saya tahu ya, tapi maksudnya mungkin yang kayak rumah depannya biasa aja tapi ternyata dalamnya buat produksi juga gitu Mas. Kita lanjut nomor 4, tujuan melakukan pemetaan partisipatif. Wah, sebenarnya ini udah hampir sering tersebut tadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah cukup banyak kesebut tujuannya ya. Kita mungkin bisa menyimpulkan sendiri ya. Banyak tujuannya. Pertama updating, kemudian tadi juga disebutkan adalah memahami karakteristik wilayahnya sendiri gitu ya. Kemudian menyediakan informasi secara cepat sebenarnya. Partisipatif itu kan modelnya sebenarnya lebih cepat gitu ya dibandingkan mungkin prosesnya nunggu citra satelit atau digitasi gitu ya. Ya secara proses relatif lebih cepat. Yang bikin lama proses administrasinya ya, bikin surat, ngundang orang gitu ya. Apalagi kondisi saat ini nih ya, pandemi ya, mungkin agak lebih susah membuat forum yang mengumpulkan orang-orang banyak. Ya kami sendiri juga dari kelas tahun lalu ya pengalaman tentang itu ya mengerjakannya kurang lebih ada 3 bulanan kali ya. 3 bulan sendiri untuk menyelesaikan pemetaan partisipatif karena kondisi COVID. Jelaskan jenis-jenis atau tipe-tipe pemetaan partisipatif berdasarkan medianya. Ada yang bisa jawab? Ground sama stone mapping itu dia pemetaannya itu menggunakan
media tanah sama batu yang benar-benar ditaruh di perbatasannya gitu. Gue Oke. gitu. Terus Mhm. kalau misalkan yang scale 2 dimensi itu dia Hmm. pakai yang peta cetak terus Hmm. digambar pakai alat tulis sama Ya. masyarakatnya. Oke. Kalau misalkan sketch mapping itu kayak si masyarakatnya ini benar-benar menggambar bebas tanpa ada acuan peta yang dicetak tadi. Oke. Jadi kurang akurat. Terus kalau GPS mapping pakai plotting, Mas. Oke. Menurut beberapa sumber. Yang pertama, proses pemetaan dengan keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah. Nah, pemangku kepentingan ini ya bagian dari masyarakat ya. Pemangku kepentingan adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Sehingga yang namanya pemetaan partisipatif berarti melibatkan para pemangku tersebut. Ya karena mungkin strategis ya posisinya. Karena mereka punya kemampuan atau diberi kekuasaan untuk memutuskan sesuatu terkait di wilayahnya, maka mereka juga terlibat. Kemudian informasi yang dituangkan dalam peta yang didasari oleh penguatan masyarakat dalam spasial dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat atau desa. Yang di-highlight adalah didasari oleh penguatan masyarakat dalam spasial dan dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti di sini sumber pengetahuannya adalah masyarakat. Itu ya, masyarakat yang menentukannya sendiri. Pihak yang memetakan itu sebagai fasilitator ya, memfasilitasi apa yang dikehendaki oleh masyarakat gitu ya. Karena dia yang sehari-hari tahu, karena dia yang mungkin memiliki kepentingan atas wilayahnya. Jadi ini secara proses itu bottom up ya, kalau istilahnya itu dari bawah, putusannya diambil dari bawah, kemudian ditarik ke atas. Karena kalau misalkan tadi contohnya Miss Bahul, dia bicara batas desa itu ya. Batas desa tuh isu yang rawan konflik. Gitu ya. Kalau tiba-tiba dari pusat, pemerintah pusat yang memutuskan, bisa jadi marah orang-orang gitu ya. Karena bisa jadi ada yang merasa dirugikan, sehingga prosesnya adalah bottom up ya, dari bawah ke atas. Pihak yang paling terekspos dengan isu batasnya itu diajak ketemu, mereka harus konsolidasi dulu, mau bikin batasnya kayak apa. Kalau udah sepakat baru digambar. Itu sebetulnya. Jadi kita menghindari konflik juga sebenarnya dengan melakukan proses ini. Itu salah satu tujuan yang belum disebutkan tadi, menghindari konflik. Gitu ya. Sebuah metode yang memungkinkan masyarakat lokal untuk menggunakan kekuatan peta, bahkan menjadi pembuat peta yang menunjukkan keberadaan mereka dan perspektif mereka tentang ruang. Ini yang tadi saya sebutkan, masyarakat itu dua sisi. Bisa jadi mereka yang mengetahui, menjadi sumber pengetahuan dan tidak memetakan. Bisa jadi mereka juga yang menjadi pembuatnya. Kita di sini mungkin kita pihak akademisi itu ya, kampus atau instansi pemerintah yang memetakan itu ya tinggal mensahkan aja ya, karena mungkin kalau sifatnya kebijakan ya mungkin pemerintah yang sudah punya kewenangannya gitu ya. Jadi masyarakat bisa menjadi pembuatnya kalau mereka mampu, mereka memiliki pengetahuan untuk pemetaan ya. Menjadi pembuat dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan keberadaan mereka di suatu tempat dan juga perspektif tentang ruang. Nah, ini penting sih sebetulnya. Local knowledge. Penting ya. Kemudian proses pembuatan peta modern melalui proses dialog antara masyarakat lokal dan pendamping yang membantu. Nah, ini mungkin prosesnya menggunakan media tadi ya. GPS gitu tadi disebutin. GPS, jadi sifatnya lebih modern, tidak ground mapping atau stone mapping kayak tadi. Jadi menggunakan alat-alat atau teknologi terkini, pemetaannya juga diproses menggunakan software GIS. Tapi ini tetap ada proses dialog antara masyarakat lokal dan pendamping. Jadi yang dialog sebetulnya antar mereka sendiri gitu ya.
Apalagi kalau bicara batas nih ya pasti yang berdialog tuh pihak-pihak yang berbatasan. Ya, kalau kita atau pemerintah atau pengambil keputusan di tingkat desa sebagai penengahnya aja gitu ya. Sementara yang berdialog tuh yang memang berbatasan wilayahnya. Terakhir, salah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayah ini juga statement yang sama seperti poin nomor 3. Masyarakat adalah orang atau pihak yang melakukan pemetaannya. Sekaligus juga mereka membantu merencanakan pengembangan wilayah mereka sendiri. Inilah salah satu tujuannya juga. Kenapa sih masyarakat harus memetakan wilayahnya sendiri? Ya kan mereka yang tinggal di situ. Mereka yang mendapatkan pengaruh dari kondisi lingkungannya. Kalau kondisi lingkungannya tertata dengan baik, mereka juga yang dapat nilai tambahnya. Jadi mereka yang bisa menentukan gitu. Jadi ya masyarakat di sini sebagai center ya, mengambil keputusan juga. Publik boleh membuat peta. Kemarin kita membahas tentang undang-undang ya. Nih ada statementnya di undang-undang IG. Masyarakat boleh membuat peta, tapi peta yang bersifat tematik. IG yang berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah dan atau setiap orang. Di sini nanti masyarakat ya. Kita sebagai bagian dari masyarakat boleh membuat peta. Tapi peta yang sifatnya peta tematik. Gitu ya. Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Ada dua hal sebetulnya ada dua hal di sini. Pertama, memang kita informasinya kita pakai sendiri. Misalkan tadi Farhan contohnya untuk tugas ya, jadi membuat pemetaan atau hasil surveinya itu dipetakan, tapi ya ruang lingkupnya hanya untuk syarat mengumpulkan tugas, ya udah nggak masalah gitu kan. Bisa jadi informasinya hanya bisa dipakai untuk level itu aja, nggak bisa ditarik ke yang lebih tinggi gitu. Atau juga menyelenggarakan IGT yang dianggap belum ada. Pertanyaan berikutnya, mengapa masyarakat perlu membuat petanya sendiri? Ini juga sudah dijawab. Masyarakat itu unsur yang paling ya karena dia tinggal di lingkungannya dia, jadi dia yang sebetulnya terdampak atau dia sebetulnya yang apapun yang terjadi di lingkungannya dia akan kena dampaknya. Tapi seringkali satu kebijakan atau satu peruntukan yang dirumuskan untuk satu wilayah itu tidak mempertimbangkan masyarakatnya. Ya, jadi misalkan langsung aja diputusin, wilayah ini industri, wilayah yang sana perdagangan misalnya gitu, tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan aslinya gitu. Nah, bisa jadi itu kadang-kadang berkontradiksi ya, berbenturan dengan apa yang sebetulnya masyarakat pengen. Misalkan masyarakat nggak mau wilayahnya dirubah menjadi wilayah terbangun, dia tetap pengen ada satu lokasi yang itu hijau, karena dia yang menikmati. Kalau hijau nih ya istilahnya kita bisa punya udara yang lebih segar, kualitas lingkungan yang lebih baik dibandingkan misalkan nanti ada pembangunan. Itu tadi soal daya dukung lingkungan. Ini ada soal yang lain. Kenapa masyarakat mesti memetakan wilayahnya sendiri? Konflik-konflik yang terjadi ini kan kadang-kadang juga sebetulnya muncul karena penarikan garis yang sepihak, gitu ya, tanpa konsolidasi, tanpa mempertimbangkan masyarakat yang tinggal secara sepihak ditarik garis batas, gitu ya, sehingga berkonflik, gitu ya. Sebetulnya salah satu tujuan pemetaan partisipatif adalah menghindari konflik, gitu ya, karena kita melakukan dialog antar masyarakat atau antar pihak-pihak yang wilayahnya berbatasan. Kalau misalkan kita bicaranya konflik batas ya. Nah, jadi kenapa masyarakat perlu memetakan wilayahnya sendiri?
Ya, karena hal-hal seperti inilah ya. Tadi kita membahas soal wilayah yang mungkin salah tata ruang atau wilayah yang punya konflik gitu ya. Tapi ya di luar itu sebetulnya secara umum masyarakat memang perlu membuat petanya sendiri. Pertama tadi kita bisa tahu sih wilayah kita kayak apa. Tujuannya apa sih kita tahu kondisi lingkungan kita ya tadi untuk manajemen. Kalian nih mungkin sebagai orang pemetaan tuh bisa berperan banyak sih untuk wilayah tempat tinggal kalian, terutama dalam kaitannya dengan manajemen ruang. Karena mungkin kita punya sense spasial yang bisa kita manfaatkan untuk membantu lingkungan kita, di sekitar lingkungan kita itu ya untuk mengenal lebih jauh lingkungan kita tuh seperti apa gitu. Misalkan tadi contohnya si Farhan, dengan dia melakukan survei, akhirnya dia punya informasi tambahan kan sebetulnya. Oh ternyata kalau kita membutuhkan satu jasa itu ada di lingkungan kita sendiri yang bisa menyediakan. Yang saya rasakan di pandemi ini juga seperti itu ya. Jadi sebelumnya kita nggak tahu bahwa ada berbagai jenis aktivitas di lingkungan kita. Nah, pada saat pandemi, akses terhadap sumber daya terbatas, ternyata itu bisa dipenuhi dari lingkungan sendiri. Ya, misalkan ada yang dia, kalau ada yang tahu sayur box ya, ternyata dia usaha sayur box, tapi kita nggak tahu karena nggak pernah diambil datanya, atau nggak pernah dikumpulkan. Nah begitu pandemi kita melakukan survei, ternyata oh iya ada. Ya, kebutuhan sayur kita bisa dipenuhi dari lingkungan kita sendiri ya, karena kita udah mapping kekuatan kita, sumber daya kita gitu ya. Sebelumnya mungkin nggak tahu, tapi karena udah dipahami, maka untuk manajemen pengelolaan itu bisa. Nah kalian nih sebagai warga masyarakat yang punya kemampuan pemetaan harusnya bisa tuh berperan. Ya, minimal kalau ada yang kenal sama orang-orang pengambil keputusan, misalkan Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah gitu ya, itu bisa memberikan masukan kondisi kita kayak gini, kasihlah mappingnya gitu ya, bikinin petanya, terus diplot titik-titiknya apa aja, aset-asetnya apa aja, apakah ada RTH, apakah ada fasilitas umum di sekitar kita, apakah ada lokasi-lokasi potensial untuk dikembangkan gitu. Bisa tuh kalian menjadi istilahnya punya peran seperti itu. Jadi menurut buku ini pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat atau wilayah di mana mereka hidup gitu ya. Kenapa harus masyarakat tempat? Karena masyarakat setempat yang hidup, bekerja, memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayahnya. Jadi hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat. Iya, ini kekuatan masyarakat ya. Bayangin informasi ini kita selalu pakai untuk manajemen ruang atau untuk tata ruang. Bagus lah jadinya, sesuai gitu ya. Masyarakatnya enak tinggal di sana. Kemudian peruntukan penataan ruangnya juga pas dengan kondisinya di sana gitu ya. Misalkan itu masyarakat pesisir ya bikinlah satu desain ruang yang pesisir gitu, bukan yang lain gitu ya, yang cocok untuk masyarakat pesisir. Pemetaan partisipatif is a map-making process that attempts to make visible the association between land and local communities by using the commonly understood and recognized language of cartography. Dia adalah suatu proses pembuatan peta yang di dalamnya kita melakukan usaha-usaha untuk mengkaitkan ya atau membuat keterkaitan yang nyata, yang jelas antara lahan ya dengan komunitas lokal, dalam hal ini masyarakat, menggunakan bahasa kartografi yang umum dan dipahami. Nah, dari satu istilah ini, pernyataan ini, maka kita bisa simpulkan ada beberapa sifat pemetaan partisipatif. Pertama yaitu merupakan proses pembuatan peta.
Kemudian produk yang merepresentasikan kebutuhan yang relevan. Artinya apa ya? Karena masyarakat yang pengen gitu ya. Jadi peta yang dihasilkan itu sesuai sama kemauan masyarakat gitu ya. Konten peta yang dirumuskan berdasarkan local knowledge ini penting ya. Kaitannya tadi seperti tata ruang apa segala macam harus mempertimbangkan local knowledge. Ya, local knowledge. Kemudian prosesnya tidak berkaitan dengan proses pemetaan secara formal. Bisa jadi seperti itu. Tergantung objek masyarakat yang dipetakan. Tadi teman kalian sudah menjelaskan jenis-jenisnya. Ciri pemetaan partisipatif melibatkan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin dalam kelas ini kita udah punya topik nanti. Informasinya yang belum kita punya. Jadi topiknya mungkin kita udah ada, kira-kira misalkan masalah batas wilayah atau misalkan perspektif atau persepsi masyarakat itu bisa. Jadi topiknya udah kita tentuin dulu. Tapi nanti informasinya misalkan yang berkembang, misalkan perspektif apa sih yang harus dipetain, itu masyarakat boleh memberikan masukan dan mungkin kita bisa ikuti juga. Masyarakat menentukan sendiri prosesnya yang berlangsung idealnya, tapi dari 2 kali penyelenggaraan mata kuliah ini, masyarakatnya belum secara aktif gambar gitu atau digit pakai software setelah kita ajarkan, enggak. Sebagian besar masih kita sendiri, masih mahasiswa ya. Jadi mahasiswa nanti yang gambar. Tapi arahannya dari masyarakat, misalkan garisnya nggak kayak gini nih, garisnya dibelokin dikit ngikutin bentuk pagar misalkan, garisnya belokin dikit ngikutin saluran, itu nanti masyarakat. Jadi yang idealnya kan masyarakat yang bikin peta gitu ya, kita liatin aja gitu. Tapi dari 2 kali pengalaman mata kuliah ini belum seperti itu, masih semi partisipatif ya. Jadi kita yang bikin, masyarakat yang ngasih masukan, kita rubah lagi nanti. Masyarakat ngasih masukan lagi. Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, ya benar. Kemudian sebagian besar informasi terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat. Ya, ini udah pastilah ya. Masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta. Ya nanti hasilnya yang peta yang dihasilkan terserah mau dipakai apa. Yang penting kita udah sampaikan aja. Tujuannya kita ulang lagi ya, mungkin ada beberapa yang berbeda. Yang pertama, to help communities ya, untuk membantu masyarakat dalam mengkomunikasikan pemahaman spasialnya kepada pihak luar. Masyarakat tuh mungkin punya spatial sense juga ya. Kalau kalian nanya orang lain gitu ya, kalau mau ke suatu tempat itu arahnya kemana, nah itu kan nanti ada orangnya bisa ngarahin, nanti belok kiri, belok kanan, atau ke arah sana, ke arah sini. Berarti orang itu kan punya spatial sense ya, punya mind map gitu ya. Jadi ini kadang-kadang ada, sebetulnya kita masing-masing tuh mungkin udah punya ya spatial knowledge, tapi mungkin belum keluar. Nah, dengan pemetaan partisipatif ini, spatial knowledge yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat bisa dikeluarkan, bisa diartikulasi, itu artinya dikomunikasikan gitu ya, disampaikan. To allow communities to record and archive local knowledge. Ini tadi yang poin kedua tadi ya. Jadi masyarakat tuh bisa punya arsip tentang pengetahuan lokalnya mereka. Ya. Masyarakat tuh bisa merekam pengetahuan lokalnya dan juga bisa menyimpan. To assist communities in land use planning and resource management. Jadi prosesnya itu membantu masyarakat dalam merencanakan lingkungannya terkait dengan penggunaan tanah atau pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya manusia, bisa juga seperti itu. To enable communities to advocate for change. Nah, ini yang tadi menarik terkait dengan kesalahan tata ruang.
karena mungkin sudah bertahun-tahun atau ada kebijakan di wilayah mereka yang nggak sesuai, nggak pas, mereka bisa untuk mengajukan itu bahwa ini nggak sesuai dengan karakteristik masyarakat. Masyarakat nggak mendapatkan manfaat dengan adanya pembangunan itu misalkan, atau dengan perencanaan yang seperti ini masyarakat nggak dapat manfaat. Nah, dengan adanya pemetaan partisipatif, perspektif dan sebagainya, maka bisa menjadi jalur advokasi untuk perubahan. To increase the capacity within communities, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pemetaan. Bisa jadi nanti kita bikin pelatihan kan ya. Kalau masyarakatnya ikut pelatihan, ya mereka meningkat kapasitasnya. Pelatihan cara membaca peta, pelatihan cara menggunakan GPS, pelatihan cara menggunakan Google Maps. Nah, setelah mereka diajarkan, mereka kan pasti punya kemampuan. Jadi kapasitasnya meningkat. Terakhir, yang juga nggak kalah penting adalah menyelesaikan isu to address resource related conflict. Misalkan ada batas tanah yang berkonflik, itu dapat diselesaikan. Ya, jadi konflik-konflik di lapangan terkait batas wilayah, atau misalkan petak tanah, ada petak tanah yang setelah diukur masuk ke petak tanah orang lain, itu bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, kita bicara keuntungannya dulu ya. Ya, dia lebih mudah dikerjakan. Mungkin kalau misalkan alat-alatnya ya di lapangan ya, mungkin yang kita pakai ya peta kerja gitu ya. Sementara itu sisanya kita butuh coret-coretan aja pakai alat-alat tulis gitu ya. Itu kalau yang tadi scale 2D maps ya, peta berskala dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian dalam kaitannya resolusi konflik gitu ya, ya karena kan kita menghubungkan berbagai pihak, maka potensi konflik yang akan dimunculkan itu bisa secara lebih awal diredam. Ya, jadi ini to allow integrate local people at very early stage. Jadi ya kita memang langsung ngumpulin masyarakatnya di awal-awal gitu ya, kemudian mengambil pengetahuan mereka dan juga menjelaskan bahwa pengetahuan mereka itu penting sebagai input dalam pemetaan. Langsung bisa memberikan gambaran masalah yang ditemui. Dengan kita ngumpulin orang kan kita dengar dulu nih apa sih masalah. Bisa jadi topik itu muncul setelah kita bikin pertemuan dengan masyarakat gitu ya. Ya kan nggak langsung metain ya. Kita ya ada introduction-nya dulu ya ke masyarakat. Kita mau ngapain, apa yang diharapkan dari masyarakat. Nah, biasanya dari sesi-sesi itu muncul sebenarnya ada masalah ini loh yang bisa diselesaikan juga dengan pemetaan tadi ya, itu bisa terjawab. It may foster holistic thinking among participants and may take the relation between different problems more easily understandable. Ya karena kita undang masyarakat yang mungkin pemahamannya satu dengan yang lain beda. Begitu diketemuin ya dapat semuanya gitu ya, holistic proses ya. Jadi proses berpikirnya itu bukan dari kita doang. Mungkin kita punya ide yang ideal gitu ya, sebenarnya harusnya kayak gini. Tapi bisa jadi dari masyarakat kita dapat poin lain. Oh iya, nggak bisa juga karena ada hal yang lain gitu ya, harus dipertimbangkan. Nah, itu jadi muncul. Kekurangannya time consuming pasti gitu ya, karena bolak-balik pergi datang ke masyarakat, bolak-balik revisi peta, ngundang orang, ngeluarin biaya, masa orang diundang nggak dibayar kan gitu ya, mereka kan punya kerjaan. Can create dissonance and lead to conflicts under the involved stakeholder. Jadi ya bisa jadi ini sebagai pemicu konflik juga, yang misalkan tadinya aman-aman aja tapi ternyata selama ini begitu, jadi bisa muncul konflik baru sebenarnya kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Kemudian the larger number of topics to be included, the more complex. Kalau misalkan kita mau menyelesaikan semuanya, nggak bisa. Karena bakal kompleks banget petanya ya. Semua masalah mau diselesaikan gitu ya. Mungkin dalam hal ini kita bisa memilah-milah. Prioritasnya apa dulu nih? Kalau di lapangan prioritasnya biasanya batas wilayah ya. Karena itu kaitannya sama kebijakan macam-macam nanti ujung. Nah, ini jenis-jenisnya nih, tadi teman kalian udah nyebutin. Salah satunya adalah ground mapping atau stone mapping. Mungkin kita lebih menyebutnya hands-on mapping. Kalau kalian lihat, ini metainya di tanah. Dan mereka menggunakan objek-objek batu
ranting dan apa benda-benda yang ada di tanah untuk bikin petanya. Mungkin kan bukan peta ini ya, ini lebih kepada sketsa, sorry. Tapi ya karena yang dihadapin masyarakatnya yang ngertinya gini ya mau gimana gitu ya. Kalau kita bawa peta nggak ngerti mereka, apalagi kita tunjukin Google Maps nggak ngerti mereka. Tapi kalau ditunjukin begini paham gitu ya. Oh iya ini jalan setapak yang di sebelah sana. Kemudian itu ada rumahnya misalkan rumah si ini gitu ya. Kemudian nanti batu-batu ini artinya apa? Jadi ini kartografinya. Commonly understood language of cartography ya. Tadi masih ingat ya. Dan ini adalah bahasa kartografi yang dipahami secara umum sama masyarakatnya. Jadi ini kita pakai. Tapi ya ini nggak mungkin kita kerjain di lingkungan kita ya, masa ke RW mana atau ke RT mana, Pak kita ke lapangan aja yuk gambar di situ, kan nggak juga gitu ya. Kita kan punya fasilitas. Jadi basic mapping method, kemudian strength-nya itu adalah low cost, jelas, nggak perlu apa-apa ini, not dependent on technology, gitu ya, bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Tapi ini masalahnya nih, final map tidak georeference, ya jelas. Nah ini mana ada georeference yang nggak tahu skalanya benar atau enggak gitu ya. Jadi less accurate. Kalau misalkan kita membutuhkan peta dengan akurasi tinggi ya nggak bisa terkejar secara cepat untuk bikin. Mungkin bisa ya, tapi ya nanti tekniknya lama ya, karena kita harus mentransformasikan hasil pemetaan di sini ke peta gitu ya. Scale maps and image ini yang kita punya pengalaman di sana. Jadi kita print peta dalam skala tertentu, biasanya ukuran kertasnya A0, kemudian dikasih background image-nya, kemudian dikasih peta kerjanya. Nah ini dicoret-coret bisa di lapangan gitu ya. Photocopy map atau remote sense image, jadi bisa dua. Ini kita pakai dua ya, jadi ada peta yang remote sensing atau citra, ada yang peta kosong gitu ya, yang nanti bisa dicoret-coret. Relatively cheap, fast, tapi akurat, relatif akurat dibandingkan yang tadi gitu ya. Drawbacks, in some countries access to accurate scale maps is regulated and difficult. Ya mungkin di negara kita enggak, karena kita udah punya sumber data yang cukup akurat. 3D models, tadi kalau teman kalian menyebutkan 2D, nah ini 3D gitu ya. Kita bikin maket 3 dimensi, mungkin lebih tergambar secara ini ya, secara kalau misalkan kita gunakan 3 dimensi secara perspektif bagi masyarakat lebih tergambar. Oh ya ini ada bukit kayak gini, ada sungai di sini, ada lembah di sini gitu. Integrated local spatial knowledge with data online elevation and CDAP to produce standalone scale and georeference model. Ya biasanya ini sumber datanya topografi ya. Contohnya nih ada. Strength-nya 3D aspek itu lebih dipahami ya, karena kita punya gambaran, kan kita lihat permukaan bumi secara nyata dalam bentuk 3D, maka dengan penggambaran atau dengan media 3D juga kita bisa menjelaskan secara mudah gitu ya. This is important for non-literate groups ya. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin secara literasinya kurang, maka model ini sesuai. Tapi labor intensif ya, kan kita bikin dulu maketnya ya. Jadi harus punya waktu khusus dulu untuk membuat model 3D-nya. Storage and transport of the model can be difficult. Kalau misalkan wilayah yang dipetain luas, model 3D-nya gede, ya memindahkannya agak repot. Ini juga yang biasa, karena modern ya, semakin canggih teknologinya, maka juga semakin canggih. Participatory GIS. Participatory GIS pernah kita coba dikerjakan. Jadi namanya itu dulu ada kegiatan Mapathon. Kegiatan Mapathon melibatkan mahasiswa
para Pak Lurah ya, dari beberapa kelurahan di DKI, 130 kelurahan kalau nggak salah di DKI, Pak Lurah, Pak RT, mahasiswa, bareng-bareng digitasi di komputer, pakai komputer ya. Jadi waktu itu ruangannya gede gitu ya di hotel. Bareng-bareng kita bikin peta pakai OSM waktu itu, pakai GIS tapi bukan pakai ArcGIS. Jadi kita pakai sistemnya OpenStreetMap. Apa yang dipetakan waktu itu, kita memetakan batas RT. Kalau nggak salah batas RT. Jadi karena ada Pak RT-nya juga ya di sana, jadi mereka dilatih lah. Nah ini udah nggak pakai peta cetak ya, jadi langsung digambar, langsung diedit di situ. Secara keuntungannya ya kita bisa dapat data yang cepat dan akurat, tapi ya kelemahannya pengetahuan orang nih. Jadi kan nggak semua orang bisa GIS. Kita juga belajar juga kan dulu. Maka ini kelemahannya ya, harus dikasih pelatihan dulu. Dan mungkin itu menjadi mahal. Apalagi bagi nanti masyarakat yang pakai gitu ya. Mereka kan harus bikin sistemnya, jadi harus beli softwarenya, misalkan harus download, harus nyediain komputer karena mau update gitu ya. Jadi ada extra cost gitu ya. Internet based mapping ya ini kurang lebih sama seperti GIS mapping tadi. Bedanya adalah digambarnya langsung secara online. Nah ini prinsip kegiatan participatory mapping, jadi harusnya tanpa tekanan dan harusnya dikerjakan sebelum perencanaan ya. Misalkan ada satu kebijakan, kita mau bikin ibu kota, kita mau menatakan ibu kota di sana, ya udah bikin dulu participatory mappingnya gitu. Informasi atau sosialisasi yang cukup, ini penting. Jadi kalian nanti pas mau praktek, jangan tiba-tiba datang terus mapping ya, nggak bisa. Kita bikin sosialisasi dulu. Apa maksud tujuan kita, mereka maunya kayak apa. Jadi kita ketemuin dulu tuh, supaya paham masing-masing jelas. Oh ya, kita bisa dibantu. Masyarakat bisa dapat apa nantinya, gitu ya. Jadi kita nanti masyarakatnya juga partisipasinya enak karena mereka juga yang akan mendapatkan manfaat, gitu. Prinsip kegiatannya partisipatif jelas karena harus dilakukan bersama-sama masyarakat lokal. Konsensus ya, jadi sepakatan harus bisa sepakat. Tapi di dalam beberapa kasus pemetaan batas wilayah bisa juga timbul ketidaksepakatan. Jadi begitu diketemukan dua desanya nggak bersepakat, batasnya nggak setuju mereka masing-masing. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? DIG akan tetap narik garis. Tapi garis itu akan diberikan catatan batasnya belum definitif. Karena belum ada kesepakatan gitu ya. Nah, terus tugasnya siapa untuk bikin kesepakatan? Ya tugasnya pemerintah daerah gitu ya. Sama Kemendagri untuk menengahi gitu ya. Kalau BIG kan pihak yang memetakan aja. Keterwakilan, melibatkan perwakilan masyarakat dan juga berdasarkan data. Ya ini penting. Oke. Kalau misalkan pemetaan partisipatif ini dia layak dilakukan berapa tahun sekali sih Mas? Atau kalau misalkan kita mau pakai data itu yang dianggap relevan data berapa tahun terakhir? Kalau di peraturannya, di undang-undangnya yang UU IG itu disebutin kalau semakin seiring dengan semakin kecilnya skala peta, maka periode updatingnya semakin lama. Misalkan kita bandingin dua peta ya, peta 1 5.000 sama peta 1 banding 250.000. Peta 1 250.000 itu mungkin updatingnya bisa 5 tahun sekali, tapi peta yang lebih tinggi resolusinya atau skalanya itu updatingnya bisa 2 tahun sekali, jadi lebih cepat. Ya mestinya yang lebih detail yang lebih cepat. Nah, sekarang kalau ditarik ke konsep yang dipartisipatif, ada beberapa poin. Pertama gini, harapannya setelah kita ngejain partisipatif kan mereka kita mengharapkan mereka bisa melakukan pemetaan sendiri dengan metode apapun gitu ya. Kan tadi ada contohnya cara-caranya ya. Harapannya kan mereka bisa bikin pemetaannya sendiri.
Jadi kapanpun mereka mau, mereka bisa updating sendiri. Terutama pada saat ada kondisi-kondisi yang berubah, misalkan batasnya berubah atau ada perubahan land use, ya mereka bisa mapping sendiri harusnya. Dan informasi itu langsung bisa terekam. Kalau itu yang ideal yang kita mau. Ya, tapi ya bisa jadi masyarakat kan mungkin baru udah diajarin tapi lama nggak pakai lupa gitu ya, atau fasilitasnya nggak ada yang bisa menggunakan secara berkala jadi fasilitasnya rusak. Akibatnya harus ada ini, berarti harus ada inisiasi memang dari pemerintah secara berkala ini wilayahnya dipetakan. Nah kalau yang kayak yang kondisi yang kedua, maka kita bisa bedain secara tipologi wilayah. Kalau wilayah yang dianggap berkembang pesat, dinamis, maka frekuensi pemetanya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang statis, yang mungkin perkembangannya tidak secepat wilayah lain. Itu pertimbangannya ya. Ada dua tipologi. Yang satu tipologi wilayah berkembang pesat, cepat tuh, berapa waktu udah berubah, setahun udah ganti, setahun udah ganti gitu. Nah itu harus ya mapping juga setiap waktu gitu ya, setiap tahun misalkan atau 2 tahun sekali. Tapi kalau yang dianggap tipologi kedua itu wilayah yang tidak dinamis, tidak tinggi perubahannya atau perkembangannya, ya bisa occasion, jadi pada saat ada maka dipetakan, atau bisa regularly tapi frekuensinya lebih rendah dibandingkan topologi yang satu lagi tadi. Gitu kira-kira. Oh ya Mas, sama mau nanya ini, kalau misalkan di Indonesia sendiri untuk pemetaan partisipatif ini udah integrating gitu nggak sih Mas, kalau misalkan sudah selesai pemetaan gitu datanya dipublish di pemerintah daerah atau di mana kita bisa dapetin database buat pemetaan partisipatif ini Mas? Oh mungkin nggak secara ya, karena ini kan metode ya, karena kan ini metode, kemudian pihak yang membuat pemetaannya itu banyak gitu ya, jadi sebenarnya nggak ada satu wadah khusus gitu yang dibuat atau dibentuk untuk mengakomodir data-data yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif. Tapi misalkan gini, contohnya untuk BIG lah ya, yang mungkin kita sering kenal gitu ya, data-datanya juga kita pakai. Jadi BIG atau sebetulnya bukan melibatkan BIG saja, tapi misalkan prosesnya ya, bagaimana akhirnya bisa jadi batas desa, itu BIG itu narik dulu garisnya di awal. Dia mungkin punya data-data penginderaan jauh seperti foto udara atau citra satelit, itu dipakai untuk menarik garis. Jadi emang garisnya udah ditarik duluan, yang kira-kira oh ini batasnya nih, kira-kira menggunakan batas alam atau kenampakan di citra. Tapi itu diberikan catatan bahwa ini batasnya masih bersifat apa sih istilahnya, bukan definitif ya. Saya lupa, ada satu istilah ya, batasnya itu belum pasti. Nah batas ini dibawa ke lapangan. Jadi participatory mapping tuh di lapangan sama masyarakatnya, nanti ditarik garisnya, dibenerin, dirubah bentuknya, ditambahin informasinya kayak gitu. Di masyarakat juga pihak-pihak yang berbatasan diketemuin, terus diajak dialog supaya batas permasalahan batasnya jelas. Benar nggak batasnya kayak gini? Kalau iya ya udah tanda tangan berita acara bahwa sepakat. Jadi ada dua hal, ada sepakat, ada yang tidak sepakat gitu ya. Kalau yang sepakat ya udah bagus. Nah, nanti berita acara dah. Habis itu BIG bikin petanya sesuai tadi komen-komen masyarakat. Nah, karena udah sepakat, udah ada berita acara, ini semuanya dokumennya dibawa ke Kemendagri. Kemendagri bikin Perda, peraturan daerah. Nanti di situ disebutin batas desa A dan desa B dalam bentuk apa. Ada. Dan itu datanya dipublish sama BIG atau di Kemendagri gitu ya, di portal. Mungkin kalau yang sekarang batas desa belum, udah ada lah ya, batas desa di Inagio Portal kan ada ya. Salah satunya itu. Nah, terus yang nggak sepakat gimana? Ya udah tetap dibuatkan berita acara tidak sepakat gitu ya, berita acaranya nggak sepakat gitu ya. Jadi disebutin nanti batasnya ini masih batas indikatif ya, ada dua istilahnya, ada indikatif, ada definitif. Kalau indikatif itu artinya masyarakatnya belum sepakat, belum jadi peraturan, tapi batasnya udah ditarik supaya kepentingan apa, misalkan nanti ada kepentingan analisis ya, ini udah kira-kira ada batasnya kayak gitu.
Satu lagi namanya batasnya definitif. Definitif ini udah diketok palu ya. Jadi udah disahkan sama Kemendagri jadi peraturan daerah gitu. Bentuknya kayak gitu. Terima kasih semuanya sudah hadir siang ini dan ngikut sampai selesai. Mohon maaf atas kekurangan atau yang mungkin kurang berkenan penyampaiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.